Video ini dibuat dalam rangka mereview mengenai pertaksamaan yang sudah dibahas di tingkat SMA. Nah, pertaksamaan ini di dalam perkuliahan matematika B tidak akan dibahas secara mendalam sekali, tetapi akan dibahas secukupnya untuk mengerjakan soal-soal yang memerlukan pertaksamaan. Contohnya misalkan menentukan daerah definisi dari fungsi. Oke, kita mulai saja. Pertaksamaan rasional adalah sebuah pertaksamaan yang bentuknya seperti ini. Dengan A, B, C, dan D berupa polinom. Kemudian tanda lebih kecil dapat juga berupa lebih kecil sama dengan, lebih besar, atau lebih besar sama dengan. Tergantung nanti soalnya. Nah, contohnya ini sebuah pertaksamaan rasional. Nah, tujuannya adalah menentukan semua bilangan real X yang memenuhi pertaksamaan tersebut. Jadi mencari semua titik X yang memenuhi pertaksamaan tersebut. Nah, himpunan semua titik X tersebut disebut solusi pertaksamaan atau himpunan penyelesaian dari pertaksamaan. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mencari solusi pertaksamaan tersebut adalah menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Mengalihkan kedua ruas dengan sebuah bilangan positif atau mengalihkan kedua ruas dengan bilangan negatif, tetapi bila dikalikan bilangan negatif itu akan mengubah tanda dari pertaksamaan tersebut menjadi kebalikannya. Nah, langkah-langkah ini disebut langkah-langkah ekuivalen, artinya langkah-langkah ini tidak mengubah solusi pertaksamaan semula. Jadi melalui langkah-langkah ekuivalen ini, solusi pertaksamaannya akan tetap. Nah, kita lihat contoh berikut ini. Tentukan solusi dari pertaksamaan berikut. Nah, langkah pertama adalah membuang semua titik X di mana pertaksamaan ini tidak terdefinisi, yaitu yang penyebutnya 0 dalam hal ini. Jadi X sama dengan 2 dan X sama dengan min 3 udah tidak kita ikut sertakan. Jadi sudah pasti X sama 2 dan X sama dengan min 3 tidak termasuk himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya, kita buat salah satu ruas menjadi 0. Yaitu dengan cara kedua ruas di sini saya kurangkan dengan ini. Sehingga di kanan menjadi 0, yang kiri dikurangi ini. Kalau di SMA lebih dikenal ini pindah ruas gitu ya. Oke, nggak apa-apa kita namakan pindah ruas saja. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita samakan penyebutnya. Ini samakan supaya penyebutnya sama ini. Oke, sama tentunya pembilangnya harus dikalikan faktor tertentu supaya tidak merubah pertaksamaan semula. Kemudian kita satukan menjadi ini polinom dibagi polinom. Nah, langkah selanjutnya adalah kita memfaktorkan pembilang dan penyebut. Penyebut sudah terfaktor, biarkan saja. Pembilang mau difaktorkan, kita perlu sederhanakan dulu, kita hitung ini. Kalau kita hitung menjadi ini, kita hitung lebih lanjut menjadi ini. Nah, kita lihat bahwa pembilangnya polinom derajat 2, kita periksa diskriminannya. B kuadrat dikurangi 4AC itu negatif. Berarti polinom ini definit positif. Dan dia sudah tidak bisa difaktorkan lagi. Nah, langkah selanjutnya kita gambar garis bilangan. Kemudian kita tandai semua akar dari ini. Bukan akar pertaksamaan ya, pertaksamaan tidak punya akar. Ini akar dari bagian depannya saja. Ini.
yaitu di 2 dan di min 3. Kenapa ini lingkarannya bolong? Karena 2 dan min 3 tadi udah otomatis bukan solusi ya. Nah, dengan penandaan akar-akar dari ini, maka garis bilangan real di sini terbagi 3 bagian. Untuk selanjutnya kita periksa tanda dari ini di tiap segmen yang terbentuk. Misalkan untuk itu masukkan aja angka, satu buah angka yang ada di sini. Saya ambil misalnya angkanya min 100 gitu. Masukkan ke sini atau ke sini sama aja. Kita periksa tandanya, pembilang selalu positif. Penyebutnya kalau min 100 ini positif, ini negatif, jadi seluruhnya negatif. Demikian juga masukkan angka di sini misalnya 0 ke sini diperoleh positif, dan kalau dimasukkan ke daerah yang paling kanan didapat negatif. Nah, dari situ kita simpulkan solusinya, yaitu kita inginkan kan ini bernilai positif. Ini harus positif. Jadi, solusinya yang positif adalah min 3 sampai 2. Begitu. Sebagai contoh kedua, akan dibahas soal berikut ini. Nah, di sini ada dua buah kotak samaan, yaitu yang sebelah kiri dan yang sebelah kanannya. Ya. Nah, kita harus mencari semua titik X bilangan real yang memenuhi pertaksamaan sebelah kiri, juga memenuhi pertaksamaan sebelah kanan. Misalkan solusi dari pertaksamaan sebelah kiri ini kita akan namakan nanti HP1 atau himpunan penyelesaian ke-1, dan ya dari pertaksamaan yang sebelah kanan kita namakan penyelesaiannya HP2. Nanti HP dari seluruhnya harus kita iriskan antara HP1 dengan HP2. Kenapa demikian? Karena titik-titik X-nya harus berada atau memenuhi pertaksamaan ini, juga harus memenuhi pertaksamaan ini. Jadi harus berada di HP1, juga berada di HP2. Oke, sekarang kita kerjakan dulu pertaksamaan yang pertama. Ini kembali kita pindahkan ruas supaya salah satu ruas menjadi 0. Faktorkan, gambarkan akar-akarnya di garis bilangan real, kemudian periksa tanda dari segmen yang terbentuk. Setelah itu kita simpulkan solusinya ini. Seperti tadi ya. Kemudian untuk pertaksamaan yang kedua juga sama, salah satu ruas dibuat 0. Kita faktorkan, tandai akar-akarnya, kemudian periksa segmen tanda dari ini di setiap segmen yang terbentuk. Lalu kita simpulkan, karena ini kecil 0, maka yang memenuhi adalah yang di tengah, dan ujung-ujungnya tidak termasuk karena tidak boleh sama dengan 0. Oke, himpunan penyelesaiannya adalah HP1 iris HP2. Nah, untuk mengiriskan dua buah himpunan, kalau sukar, kita gambarkan dengan garis bilangan. Kita gambar HP1 dan gambar HP2, kemudian kita lihat di masing-masing garis bilangan, kemudian baru kita iriskan. Ini HP1 adalah yang ini, yang warna biru. HP2 juga yang warna biru. Nah, irisannya adalah yang dilalui oleh keduanya. Jadi dari sini, yang berada di dua-duanya adalah dari min 2 sampai min 1. Min 2-nya tidak masuk, min 1-nya masuk. Seperti ini. Kemudian daerah yang sini, dari 2 sampai 3. 2-nya masuk, karena masuk di keduanya. 3-nya tidak masuk. Oke, itu adalah solusi dari pertaksamaan ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian harga mutlak. Misalkan X itu bilangan real,
Harga mutlak dari X itu didefinisikan sebagai berikut. Dia nilainya sama dengan min X, kalau X-nya ini negatif, dan bernilai X kalau X-nya positif. Untuk 0, dia boleh diikutkan ke sebelah atas atau ke sebelah bawah, sama dengannya, itu bebas. Karena dia kalau X-nya 0, kalau ikut aturan atas menjadi min 0, kalau aturannya diikutkan ke bawah ya jadi plus 0, sama saja. Nah, ilustrasinya harga mutlak dari 3 adalah 3, karena ini 3 udah positif. Harga mutlak dari min 5, karena ini negatif, maka nilainya pakai aturan yang atas ini, ya sama dengan min dari min 5, sama dengan 5. Sedangkan harga mutlak 0, dia sama dengan 0. Nah, secara geometri, harga mutlak X kurang Y itu merepresentasikan jarak antara X dan Y. Mengapa demikian? Coba kita lihat. Harga mutlak X kurang Y, kalau kita buka, tanda mutlaknya menjadi minus dari dalamnya ini, kalau X min Y-nya kecil 0. Jadi mengikuti aturan ini ya. Dan kalau X min Y-nya udah positif, dia langsung dibuka. Nah, ini ilustrasinya. Harga mutlak 4 kurang 1, itu 4 kurangi 1, yaitu 3. Sedangkan harga mutlak 1 kurang 4, karena ininya negatif, harus dikali minus. Jadi, juga hasilnya 3. Jadi, jarak antara titik 4 dan 1. Nah, berikut ini adalah beberapa rumus. Rumus ini ada buktinya dan bisa dibuktikan satu persatu. Namun untuk keperluan kuliah ini kita tidak akan membuktikannya, tetapi hanya akan menggunakannya saja. Oke, saya nggak bacakan satu-satu. Beberapa aja yang penting, yaitu kalau kita punya bentuk pertaksamaan seperti ini, harga mutlaknya mau dibuka, itu menjadi ini. Sedangkan harga mutlak X besar atau sama dengan A, kalau dibuka menjadi ini. Oke, berikutnya ada sekumpulan soal. Nah, karena ini hanya tambahan untuk matematika 1B, jadi saya hanya akan membahas soal nomor 3A saja. Oke, kita lihat soal berikut ini. Nah, kita gunakan tadi rumus yang berapa buah itu. Kalau ada mutlak kurang sesuatu, mau kita buka menjadi ini. Nah, bentuk pertaksamaan seperti ini sudah pernah dibahas sebelumnya, yaitu ada 2 pertaksamaan. Kita selesaikan satu persatu. Nanti HP-nya kita iriskan menjadi HP keseluruhannya. Nah, pertaksamaan pertama ini standar aja, salah satu ruas dibuat 0, atau ini bisa langsung ya, nggak usah pakai garis bilangan, sorry saya nggak pakai garis bilangan, langsung aja ini, HP-nya X besar dari atau sama dengan 3. Pertaksamaan yang kedua, ini, oke, ini, langsung aja X kecil dari 5 ya. Jadi HP-nya ini, kecil dari 5. HP seluruhnya adalah HP1 diiris dengan HP2. Dan diperoleh hasilnya adalah ini. Oke, cukup sekian saja untuk perkuliahan matematika 1B. Terima kasih.